Pada kali ini saya akan menjelaskan menu serta fungsi tools pada aplikasi Keystroke Flipbook Maker. Nah, versi yang saya gunakan saat ini yaitu Flipbook Maker versi 4. Ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Keystroke Flipbook Maker. Ada dua menu di sini, ada File dan Help. Dalam file ini terdapat dari New atau membuka lembaran baru, New from Project. Ini artinya membuka lembaran baru dari project yang sudah dikerjakan, atau Open Bookcase, maksudnya adalah membuka project yang sudah dikerjakan dari rak buku atau dari riwayatnya. Kemudian ada Open from File, artinya ini membuka project dari file yang sudah tersimpan di laptop kita. Kemudian ada Batch Publish, ini artinya membagikan project yang sudah kita kerjakan. Kemudian ada Save dan Save As, ini artinya menyimpan file. Kemudian ada Recent Project atau Recent Output, ini artinya project yang baru saja dikerjakan ataupun yang baru saja di output. Kemudian ada Close Project dan Exit atau keluar. Nah, selanjutnya ada Help. Di sini bisa dilihat ada Check for Update, artinya untuk memeriksa pembaruan dari aplikasi Keystroke Flipbook Maker. Kemudian ada User Guide atau panduan penggunaan dari Keystroke Flipbook Maker. Kemudian ada Homepage, ada Contact Us, About, dan Register. Nah, selanjutnya di sini ada menu New. Di sini ada New Project, artinya untuk membuat project baru. Ini ada New Demo, artinya seperti memperlihatkan bagaimana tampilan project yang sudah kita kerjakan. Ada Open from File, artinya membuka project yang sudah kita simpan di dalam laptop kita atau dalam file kita. Kemudian ada Batch Publish. Di sini ada Recent Project, ini artinya riwayat atau project yang baru saja dikerjakan. Di sini kosong karena memang belum ada project yang dikerjakan. Kemudian di sini ada tutorial. Dan di sini terdapat sosial media yang dapat digunakan untuk membagikan Flipbook Maker. Kemudian di sini ada Delete atau Delete All, ini artinya menghapus project yang sedang dikerjakan atau menghapus semua project yang dikerjakan. Kemudian ada New from Select, artinya dari yang dipilih, membuat project baru dari yang sudah dipilih. Kemudian ada Edit, artinya melakukan pengeditan pada project yang sedang dikerjakan. Kemudian ada Preview, artinya melihat bagaimana hasil dari project yang dikerjakan. Dan di sini ada beberapa menu juga, ada Project, artinya di sini nanti akan muncul file atau project yang sedang dikerjakan. Ini artinya Bookcase. Kemudian ada Publish, nanti akan muncul project apa yang sudah dipublish. Kemudian ada Move-in atau project yang sudah disediakan sebelumnya. Kemudian ada project yang online. Nah, di sini juga ada menu Add kategori. Di sini artinya kita dapat mengkategorikan project-project yang kita buat dengan menuliskan kategori yang kita tuliskan. Kemudian di sini ada untuk menghapus kategori yang sudah kita buat. Kita akan coba untuk menambahkan project. Kita pertama klik New Project. Kemudian kita pilih file yang akan kita edit atau yang akan kita buat. Nah, di sini dapat dilihat file yang disupport dari aplikasi ini dapat berupa file PDF atau image file, bisa PNG, JPG, JPEG, dan sebagainya. Dan ada SVS file, kemudian ada Office file, ini bisa berupa MP4 ataupun video lainnya. Kita klik, kemudian kita open. Nah, maka akan muncul tampilan untuk mengimport atau memasukkan file yang sudah kita pilih. Di sini dapat dilihat ada 23 halaman. Kemudian kita pilih Start. Maka akan dilakukan proses dalam mengimport atau memasukkan project yang akan kita buat. Beginilah tampilan projectnya ketika kita menambahkan file yang akan kita jadikan sebagai flipbook. Nah, dapat dilihat. Kemudian di sebelah sini ada template. Kita bisa memilih bagaimana tema ataupun template yang ingin kita buat dalam flipbook ini. Misal saya pilih, kita cukup klik sekali, maka file akan loading. Nah, begini dia tampilannya. Selain ada template, di sini ada juga setting untuk mengatur bagaimana keseluruhan pada flipbook yang akan kita buat. Kemudian ada language atau bahasa yang ada pada menu-menu di flipbook. Di sini dapat dilihat, di sini ada bookmark. Di sini ada table of content. Kemudian di sini juga ada thumbnail, ada bookcase. Selanjutnya ada pin, ada download, ada mute, ada set, ada draw, ada text select, ada zoom, ada select, serta ada tombol untuk mengaktifkan full screen. Nah, ini bisa dilihat bagaimana kertasnya, ini bookmarknya. Sekarang ini ada new, ini untuk menambahkan ini untuk membuka project baru. Kemudian ada open untuk menambahkan file ataupun membuka file. Kemudian ada save untuk menyimpan project yang sedang dikerjakan. Dan ini ada preview untuk melihat bagaimana nantinya hasil dari project yang sedang dibuat. Kita klik preview. Nah, beginilah hasil yang nantinya akan kita dapatkan dari project yang kita buat. Untuk mendownloadnya nanti
saat dipublish akan ada tombol download, ini untuk mendownload flipbook yang kita buat. Kemudian ada share untuk men-share flipbook yang kita buat, ada mute untuk mematikan. Bisa dilihat ketika membalikkan kertas maka akan terdengar suara, maka untuk mematikannya kita bisa mengklik mute. Kemudian untuk mencari kata-kata yang ada pada buku flipbook maker ini, kita bisa mengklik search, atau jika kita ingin menzoom, nah kita bisa menzoom. Selanjutnya kita dapat mempublish flipbook yang kita buat. Di sini ada terdapat pilihan format yang kita inginkan. Kemudian setelah itu kita bisa pilih start. Sekian penjelasan dari saya mengenai tools serta fungsi pada Keysoft Flipbook Maker. Terima kasih.